Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 4 ayat yang ke-1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci, dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 4 ayat 1 dan 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Judul renungan kita hari ini adalah, Waspada pada Pencobaan Iblis, ditulis oleh Alistair Beck. Sahabat suara kasih, pribadi yang kudus sekalipun tidak akan lepas dari pencobaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah dicobai. Ketika iblis menggoda, tak jarang manusia menerimanya bagaikan percikan api yang jatuh ke atas sumbu. Namun dalam kasus Kristus, percikan api tersebut jatuh di atas air, tetapi iblis tetap terus melakukan pekerjaan jahatnya. Hati manusia bagaikan bahan yang mudah terbakar. Sekalipun kita dikuduskan oleh Roh Kudus, iblis akan tetap menggoda kita, bagaikan anjing yang terus-menerus menggonggong tanpa henti. Dia berharap kita akan tergoda. Faktanya,
Apapun keadaannya, iblis akan terus mencoba menyerang kita. Tuhan Yesus Kristus dibawa menjauh dari masyarakat ke tempat pengasingan, yakni padang gurun, dan dicobai oleh iblis. Tempat pengasingan ini memiliki pesona dan manfaat tersendiri. Salah satunya adalah untuk menguji nafsu dan keangkuhan. Kendati demikian, iblis akan terus mengikuti dan menggoda kita. Jangan mengira bahwa hanya orang duniawi yang memiliki pikiran mengerikan atau mendapat godaan. Faktanya banyak orang yang rohani pun mengalami hal yang sama. Mereka juga merasakan godaan dan pencobaan yang gelap. Pengudusan roh tidak akan menjamin Anda terhadap godaan setan. Bahkan Kristus yang dikuduskan terus-menerus, pribadi yang diutus langsung oleh Bapa untuk melakukan kehendak-Nya, juga tidak luput dari pencobaan. Sahabat Suara Kasih, sekalipun hati Anda bersinar untuk Tuhan Yesus, iblis akan tetap mencoba untuk membawa Anda ke dalam ketidakberdayaan. Jika Anda bertanya, kapan Tuhan mengizinkan orang Kristen untuk menanggalkan senjatanya? Maka saya akan menjawab, ketika setan berhenti menggoda dan mencobai. Marilah kita renungkan, bagaikan ksatria tua di masa perang, kita harus tidur dengan helm dan pelindung dada yang terpasang di tubuh kita, karena penipu akan memanfaatkan momen yang tidak kita jaga itu, dan menjadikan kita sebagai mangsanya. Semoga Tuhan menjaga kita tetap waspada di semua musim, dan memberi kita jalan keluar terakhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka.
Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.